Haji Muhammad Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tidak ada unsur rohnya wa nuru ansil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Para warga jamaah, supaya tetap sama-sama paham dan sama-sama mengerti bahwa yang selalu dipanggil-panggil atau disebut-sebut para saudara jamaah dalam acara ini ialah terbatas kepada saudara-saudara yang sudah sama-sama mengerjakan syariat ibadah agama Islam secara aktif, kemudian diteruskan dengan cara beramir, berbaiat, bertoat karena Allah dengan tujuan ingin masuk surga, selamat dari neraka dengan hak. Inilah yang disebut atau yang dipanggil para saudara jamaah lain. Nah, para warga jamaah, pengertian ini adalah pengertian yang sebenarnya, pengertian yang berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang digarisbawahi oleh Khalifatus Tsani Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu la islama illa bil jamaah wala jama'ata illa bil imarah wala imarata illa bil bai'ah wala bai'ata illa bil ta'ah, yang artinya la islama, tidak ada Islam itu mewujud illa bil jamaah, kecuali dengan berjamaah, wala jama'ata, dan tidak ada jamaah itu mewujud illa bil imarah, kecuali dengan beramir, wala imarata, dan tidak ada beramir itu mewujud illa bil bai'ah, kecuali dengan berbai'ah, wala bai'ata, dan tidak ada bai'ah itu mewujud illa bil ta'ah, kecuali dengan bertoat. Jadi jelasnya beramir, berbai'ah, bertoat, itulah jamaah. Jamaah yang demikian ini adalah yang dimaksud oleh Allah di dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, talzamu jama'atal muslimina wa imamah, dan yang dijamin wajib masuk surga man aroda hubbuhal jannati fal yalzam jamaah. Para warga jamaah,
masalah jamaah di dalam Islam adalah masalah yang penting, masalah yang wajib. Jadi kalau mengerti jamaah berarti mengerti jalannya masuk surga. Kalau tidak mengerti jamaah berarti tidak mengerti jalannya masuk surga. Karena jamaah adalah bentuk aslinya Islam. Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila." Itu Islam. Bentuknya jamaah, yaitu piramid berbaik atau berbaik. Para warga jamaah, bahwa bentuknya jamaah itu berambil berbiat bertaat, itu ada dua kewajiban. Kewajibannya imamnya nasihat, ijtihad, mengatur adil karena Allah mati masuk surga. Jamaahnya mempunyai kewajiban taat bil ma'ruf dan syukur karena Allah wajib masuk surga. Nah, di dalam dua kewajiban, ada dua kewajiban di dalam jamaah ini, semua sama-sama diwujudkan. Tujuannya semua sama-sama ingin masuk surga, selamat dari neraka. Keimaman mendapat kewajiban nasihat, ijtihad, mengatur adil, ingin masuk surga, selamat dari neraka. Warga jamaah merelakan dirinya, menyanggupkan dirinya dengan hati karena Allah, mau taat karena tujuannya ingin masuk surga, selamat dari neraka. Oleh karena kesemuanya ingin masuk surga, selamat dari neraka, maka Bapak Imam, Bapak Amir nasihati, nuturi, noto, ngajak, ngatur, merintah kepada semua seluruh jamaah supaya satu-satunya warga jamaah tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh Quran, hadis, jamaah. Quran adalah kitabillah, hadis adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah adalah perintahnya Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hasilnya, barang siapa yang mau menetapi Quran, hadis, jamaah sampai pola ajal matinya, menurut firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mati sewaktu-waktu adalah wajib masuk surga. Berdasar firman Allah, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man arada hatal jannati falyalzamil jamaah. Yang artinya waman dan barang siapa yuti'illah, yang taat kepada Allah, wa rasulahu dan taat kepada putusannya Allah, yudkhilhu, Allah memasukkan kepada mereka jannatin, dalam surga. Nabi bersabda, man barang siapa aroda yang menghendaki buku hatal jannati, di tengah-tengah surga, fal yalzam, maka wajib menetapi al jamaah. Jadi jelasnya menetapi Quran, hadis, jamaah, surga pasti. Para warga jamaah
Nomor 1 mengaji Quran hadis. Nomor 2 mengamalkan Quran hadis. Nomor 3 membela Quran hadis. Nomor 4 sambung jamaah secara Quran hadis. Nomor 5 taat kepada Allah Rasulullah secara Quran hadis. Disertai dengan hatinya mukhlis lillah karena para warga jamaah di dalam kesempatan ini ingin saya jelaskan kepada para kawan-kawan peserta dari yaitu asal usulnya 5 bab itu kok ujuk-ujuk ada itu bagaimana. Jadi ada urut-urutannya itu. Jadi ada sejarah. Para warga jamaah yang pertama Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Ubaidah tahun 41 datang ke Indonesia. Karena di Indonesia belum ada jamaah, maka pada waktu itu membuat jamaah. Jadi Bapak Imam Haji Nur Hasan dibaiat oleh Bapak Haji Nur Asnawi dan oleh Bapak Haji Pak Zahran. Pak Zahran. Setelah haji tahun 61 namanya Haji Ahmad Salam. Jadi tahun 41 di Indonesia sudah ada jamaah, yaitu Bapak Imam Haji Nur Hasan diangkat menjadi imam, menjadi amirnya, yang membaiat, yang baiat pada waktu itu Bapak Haji Nur Asnawi karena bersama-sama pulang dari Mekah, dan yang satu lagi Pak Zahran. Dari tahun 41 terus mengajak ngaji kemana-mana, mendatangi pondok-pondok yang pernah Bapak Haji Nur Hasan pondok. Ya, ke Senelo, kemudian ke Teguren, terus ke Banyumas, terus ke Madura. Jadi isinya ngajak. Terus ngajak ngaji. Pada tahun 1943 akhir, Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Ubaidah menikah dengan Ibu Hajjah, Ibu Al-Suntika. Rumahnya Mojo dulu. Kira-kira dari sini ada 5 kilo. Setelah kawin di sana juga ngajak ngaji. Malah Maknisan itu bibitnya Bu Al-Suntika itu. Kira-kira rumahnya setengah kilo dari rumah Bu Al-Suntika, dari rumah Bu Al-Suntika sampai rumahnya Maknisan itu ada setengah kilo. Maknisan itu apa ya? Bibit lah kira-kira ya. Tapi sekarang sudah meninggal dunia. Cerita Cik Men kasih baidan yuk, ngaji kok kerungu kok ini. Jadi pada waktu mengaji kiroat itu dari setengah kilo itu kedengaran, tidak pakai begini, hanya suaranya. Dari itu terus ngajak ngaji sampai tahun 50. Tahun 50 terus ngajak ngaji. Ada beberapa orang yang ikut ngaji. Setelah tahun 50 mengamalkan Quran hadis. Jadi sudah di Burengan Kediri kan sana, Burengan yang sekarang di tempat di pondok. Mengajar ngaji Quran hadis. Terus ada beberapa orang bilang kepada Bapak Imam Haji Nur Hasan, bilangnya begini, Pak Haji, kalau pengen salah yang benar, itu setengah saking Pak Hasun, terus Pak Nurdin,
terus Pak Durasif, terus toko pojokan itu Pak Mualif. Jadi ada beberapa kawan itu. Terus Pak Haji Nur Hasan pada waktu itu moh ulang salat kue. Nek kue gitu meleren ora salat, ya tak ulangi salat. Terus akhirnya, itu tadi yang Pak Hasan. Aku pengen salat, tapi kalau Pak Haji kan orang oleh salat. Ya wis lakoni aja dengan kawan-kawannya begitu. Pak Hasan. Pak Hasan itu rumahnya Bansal. Setelah tidak salat beberapa hari, matur lagi ke Bapak Haji Nur Hasan Al-Baidah. Pak Haji sakniki kula mboten salat. Terus oleh Pak Haji Nur Hasan, oh iya ini. Tunggu kene terus diulangi ngaji, diulangi salat, ngaji hadis Nasa'i. Nah, setelah itu terus ngaji terus. Nah, jadi ngajinya untuk memisahkan dari ahli kitab bahwa itu tidak ada gunanya sholatnya, suruh berhenti salat. Ya dan sholat pada waktu. Nah, setelah itu terus diberi pelajaran sholat di hadis Nasa'i, akhirnya sholat sampai sholatnya terus. Ya memang begitu pelajaran. Itu tahun 50. Terus kita mulai dari asrama Jipu kira-kira tahun 56 awal di Surabaya. Jadi di sana juga mengaji. Nah, ini mulai ada pembelaan kita. Pada waktu ngaji di Jipu itu ada namanya Pak Haji Darkasi, asalnya dari kampungnya Sarip Tambak Oso, ya Tambak Osonya itu. Jagoannya orang Tambak Oso, namanya Pak Haji. Jangan, orangnya ya ganteng, tinggi, putih. Dia dipeseni oleh bapaknya. Pesennya gini ke Pak Jarhari. Len, besok enek wong sing nggawa Quran hadis. Kowe melu wong yo kuwi. Jadi ngajine wong Quran hadis, kowe melu. Akhirnya ikut ngaji ketemu, seneng Pak Haji Jarhari. Setelah seneng, kawan-kawan pada waktu asrama kira-kira ada 60 orang. Terus kawan-kawan pada ngomong, kan ini tahu kalau Pak Haji Jarhari jagoannya Tambak Oso. Tadi DK ini ngaji, tapi ada orang seberang pada waktu itu orang Madura. Yang orang Madura yang baik ada, ya ini setengah enggak baik. Jadi Pak Haji Jarhari ini loh, setiap ngaji ini diganggu oleh ini orang agak sebelah itu orang Madura. Oh ya tak datanginya. Jadi Pak Jarhari datangi ke rumah. Kasih tahu. Kowe ojo ganggu pengajian ibu. Aku ndek. Nek sampai kau ganggu, aku musuh. Ya tidak berani, jagoannya itu ya Pak Haji Jarhari. Ya akhirnya sampai selesai tidak ada masalah. 5 hari akan selesai. Bapak Haji Nur Hasan bilang ke Pak Suryadi itu karyawan. Ikut asrama pada itu. Pak Suryadi, Umar Hamdan, Pak Sulkipan juga ikut di situ. Terus Pak Suryadi beritahu, Sur, dengar, kowe mulya nang Kaliawen. Kamu pulang ke Kaliawen, kamu bikin tempat terop atau apa, nah, nanti untuk asrama. Dari sini nanti selesai, terus pindah ke Kaliawen. Dan untuk Pak Haji, caranya, ya, bagaimana Pak Haji? Ya, atap rumbai ya bisa, daduk juga bisa. Terus meja kursinya mudah aja. Potongkan pohon randu, terus diratakan, kasih cagak. Ini bisa untuk mudah. Pada waktu Pak Suryadi 5 hari pulang, terus melapor kepada
Setelah itu terus mengaji lagi ke Tulungagung, terus ke Tawuran di Ngambek, terus ke Kedung Maling juga Tawuran, terus ke Kluthuk tahun 58 di desa Kluthuk. Nah, akhirnya sampai tahun 60 mengajilah hadis Bukhari di Gading. Belum jadi pondok di Gading. Nah, pada waktu itu dikajikan hadis Bukhari, akhirnya semua mengerti bab keimaman, bab keamiran, maka Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Ubaidah pada waktu itu diangkat oleh kawan-kawan yang mengaji pada waktu itu, diangkat menjadi amir. Tanggal 18 Agustus 1970 di Gading. Para warga jamaah setelah itu kawan-kawan yang mengaji hadis Bukhari pulang, masing-masing pulang mana? Yang Kaliawen ya pulang ke Kaliawen, yang Banyuwangi ke Banyuwangi, yang Solo ya ke Solo. Nah, akhirnya di sana juga menerangkan bab masalah sahnya memeluk agama Islam menurut Quran hadis harus beragama. Setelah itu awal tahun 61 itu mulai ada daerahan, mulai ada daerahan. Kalau di Kediri amir daerahnya itu Pak Kadri. Kalau di Jember amir daerahnya Pak Abu Said. Kalau di Solo amir daerahnya Pak Haji Habibie. Kalau di Bojonegoro amir daerahnya Pak Iskandar. Kalau di Surabaya dulu sementara Mbah Sabar, itu daerah. Daerah itu dulu namanya belas-belasan. Jadi belas-belasan itu ya tulis aja, tulis tangan satu lembar gitu aja, satu lembar itu daerah. Di Gading dulu daerahannya pertama. Nah, para warga jamaah di situ Bapak Imam Haji Nur Hasan nasihat. Nah, para warga jamaah bahwa kita ingin masuk surga selamat dari neraka. Tapi bahasa Jawa sekarang di Indonesia. Orang ingin masuk surga selamat dari neraka itu harus ngaji. Kalau tidak ngaji, tidak bisa masuk surga. Sebab tidak tahu jalannya, tidak tahu caranya. Maka harus mengaji Quran dan hadis. Karena Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wa la taqfu ma laisa laka bihi 'ilm." Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ilmu qabla al-amal. Jadi harus mengaji karena tidak bisa masuk surga kalau tidak tahu ilmunya, tidak tahu jalannya. Maka harus mengaji. Terus nasihat lagi. Yang kedua, harus mengamalkan Quran hadis, harus beramal. Karena tidak bisa masuk surga kalau tidak beramal. Sebab yang dimasukkan surga, yang diberi warisan di dalam surga itu orang yang beramal. Al-jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Al-jannatu adapun surga, allati uristumuha yang kamu diberi warisan surga, bima kuntum ta'malun, sebab amalan. Jadi kalau tidak beramal, tidak bisa masuk surga. Kemudian yang ketiga, harus membela. Sebab harta bendanya, tenaga, harta bendanya orang jamaah
waktu itu nasihat duwene bondo saiki mempunyai harta hanya sedikit itu bisa untuk masuk surga selamat dari neraka. Yang kaya raya juga bisa masuk surga selamat dari neraka. Karena semua tenaga dan hartanya dibeli oleh Allah dengan surga. Allah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang iman tenaga dan hartanya semua dibeli dengan surga. Jadi kalau orang iman tenaga dan hartanya untuk pembelaan agama Allah, Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Seandainya tidak boleh, hartanya tidak boleh untuk membela agama Allah, tenaganya tidak mau untuk membela agama Allah, itu tidak bisa masuk surga, malah disiksa. Jadi para warga jamaah pada waktu itu sudah diterangkan bahwa surga itu ditempati orang-orang yang membela agama Allah dengan harta dan tenaganya. Kemudian menerangkan lagi sebab jamaah. Jamaah wajib di dalam Islam. Sebab surga itu ditempati orang jamaah. Kalau tidak jamaah tidak bisa masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aroda hubbu khatal jannati fal yalzamil jamaah." Jadi surga itu ditempati oleh orang jamaah. Yang kelima, harus taat. Sebab surga itu ditempati orang yang taat. Kalau tidak taat, berarti tidak bisa masuk surga. Jadi surga itu ditempati orang yang taat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Wa man, dan barang siapa yuti'illah, yang taat kepada Allah, wa rasulahu, dan taat kepada utusannya Allah, yudkhilhu jannatin, Allah memasukkan ke dalam surga. Jadi surga itu ditempati orang yang taat. Sampai pada waktu itu diberi penjelasan karena sikonnya pada waktu itu kalau taat itu berarti kalah, kalau taat berarti jatuh, kalau taat dibikin, orang Jawa dibikin iwak-iwakan. Bahasa Indonesianya apa? Mahrum, ikan-ikanan. Untuk kalau taat dianggap dijajah pada waktu itu. Terus Bapak Imam Haji Nur Hasan memberi nasihat, taat itu adalah terhormat, taat itu adalah baik, taat itu adalah mulia, taat itu adalah surga. Jadi orang diajak taat itu bukan dijajah, bukan ditindas, bukan diperes, bukan dibikin kamar-kamaran, bukan dibikin iwak-iwakan, bukan. Jadi orang diajak taat itu adalah diajak mulia, diajak pangkat, diajak masuk surga selama dari neraka. Nah, setelah
hatinya mukhlis lillah karena Allah. Jadi para warga jamaah 5 bab itu ijtihad dari keamiran, dari keimaman untuk rambut jamaah agar para warga jamaah bisa persis menetapi Quran, hadis, jamaah sampai pol ajal matinya masing-masing. Ini. Nah, ijtihad ini semua berdasarkan Quran dan hadis. Ngaji perintah Allah Rasul. Nah, mengamalkan Quran hadis perintahnya Allah Rasul jelas. Membela Quran hadis perintahnya Allah Rasul jelas. Pada waktu itu belum ada 10%. Oleh karena keperluan yang banyak dan Quran hadis harus disebarluaskan terutama kepada para ahli famili, maka pada waktu itu diadakan pembelaan infak 10%. Karena apa? Karena keperluan untuk kelancaran Quran dan hadis. Jadi tahun 62 akhir, hampir tahun 63 baru ada persenan. Persenan itu ceritanya begini. Jadi pada waktu sholat Jumat, pada waktu itu yang membawa mobil hanya satu, Mbah Surat Padansari, itu mertuanya Pak Haji Tangkep. Pak Tangkep ada? Mertuanya Pak Tangkep, penerobos muda-mudi, koordinator penerobos muda-mudi. Ke Gading bawa mobil, Pak Haji Ridwan. Ke Gading bawa sepeda motor. Motor dulu yang hebat itu DSA 56 paling baik. Dan beberapa orang-orang kaya Sukotirto termasuk Sul Gusman. Setelah Jumatan itu tukang becak itu infaknya Rp25. Kok Rp25? Iya, Rp25. Setali itu selari kan. Nah, kemudian orang yang kaya infaknya Rp1,5. Terus agak kaya lagi ada yang Rp1. Nah, setelah tahu itu, maka Bapak Imam Haji Nur Hasan nasihat. Para saudara jamaah, nah ya, infaknya tukang becak setari, infaknya orang yang agak kaya Rp1,5, infaknya orang yang kaya Rp1. Nah ini kan nggak bener. Nah tukang becak setari. Ada lagi orang yang setengah kaya juga setari. Nggak bener. Nah, padahal semua harta benda itu nanti kita tinggalkan, tidak dibawa. Meskipun hartanya bermiliar-miliar, ya tidak dibawa. Maka diijtihadi karena keperluan pembelaan Quran hadis jamaah ini supaya lancar, maka diperintahkan satu-satunya jamaah kalau mendapat hadis supaya infak fisabilillah sedikitnya 10%. Pada waktu itu, karena perjuangan terus memerlukan pembelaan sampai diijtihadi dulu pinjam. Bapak Amir pinjam kepada jamaah untuk kelancaran pembelaan, untuk membuat kiriman mubalek itu dulu pinjam. Kalau sekarang ada jadi pinjam. Setelah pinjam ada hasil pemasukan. Para warga jamaah ijtihad, itu bab pembelaan yang 5 bab itu terus. Jadi tahun 61 itu juga digegeri orang jamaah juga, yang gegeri orang luar juga gegeri. 5 kalau di dalam jamaah gegerinya 5 bab. Ada yang nggak terima
Orang harus ngaji itu gimana? Orang bodoh-bodoh protes. Orang kok harus beramal bagaimana? Orang harus membela di mana? Kalau pembelaan yang enakan Ustaz, semua di stop Ustaz. Sudah sekarang untuk masjid kita sendiri di desa, semua pembelaan tidak usah di stop Ustaz. Ada begitu dulu. Kemudian Bapak Haji Nur Hasan tenang saja, terus memberikan nasihat. Para dulur jamaah, pembelaan boten sangan stor tentuan sangan gawe masjid ten desa Masjid Mas. Gak diterima oleh Gusti Allah. Jadi para warga jamaah pembelaan terus di stop di desa sampai bisa bikin masjid Mas tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Karena tidak jamaah, tidak taat, masuk neraka. Sampai itu. Jadi mempertahankan 5 bab itu sampai tahun 70. 10 tahun. Resolusi tidak terima. Wah, macam-macam pada waktu itu. 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun mempertahankan 5 bab ngaji ngamal bila jamaah taat. Nah, tahun yang 70 sampai 80, alhamdulillah lancar di mana-mana. Sampai tanggal 11 Maret 1982 Bapak Nur Haji Nur Hasan Al-Baidah meninggal wafat. Setelah itu maka diangkatlah Bapak Haji Muhammad Suweh Abdul Zuhir di Cirebon, sekarang Masjid Al-Kausar. Jadi para warga jamaah terus Quran hadis jamaah 5 bab sampai tanggal 16 September 2000-nya Bapak Imam Haji Al-Zuhir wafat. Kemudian dipilihlah Bapak Haji Sultan, Bapak Haji Abdul Aziz, Pak Haji Sultan Aulia. Para warga jamaah di dalam perjalanan ini beberapa tahap. Nah, kalau zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada wakotiluhu, itu ada perang pada ada lagi wablut alaihi, kasarlah mereka. Ya jangan diapa-apakan, ya pada waktu itu harus begitu. Zaman Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Baidah itu isinya gegeran, debatan, tawuran. Pada waktu itu yang memang harus begitu. Itu juga jangan diapa-apakan. Memang zamannya pada waktu itu. Zaman Bapak Haji, keimaman Bapak Haji Abdul Zuhir, dari gegeran di luar dan dalam, dan ini bagaimana supaya baik. Akhirnya terus bersatu, disatukan sebaik mungkin di dalam keimaman dan di luar yang menghadapi organisasi. Sesungguhnya organisasi zaman Pak Haji Nur Hasan sudah ada, tapi ya masih jalan masing-masing. Nah, setelah zaman Bapak Imam Haji Muhammad Suweh Abdul Zuhir tahun 90, maka di situ ada ijtihad mekanisme. Jadi organisasi amal solehnya enggak dikerjakan, dan jamaah di dalam jamaah amal solehnya menerangkan, menggiatkan terus Quran hadis jamaah secara benar. Jadi ya terus digiatkan terus. Memang zamannya mesti begitu. Nah, sampai sekarang keimaman Bapak Haji Sultan Aulia ini keadaannya juga sudah berubah. Kalau kemarin diterangkan oleh Pak Kris bahwa yang berkuasa politik pada waktu sana namanya determinan politikal. Nah, sekarang lain. Sekarang namanya sosial determinan. Lain. Zamannya sudah lain.
karena zamannya lain diijtihadi. Sesungguhnya ijtihad itu sudah dari dulu ada. Cuma sekarang lebih difokuskan, yaitu budi luhur. Sama-sama ada dalilnya itu. Waqatiluhum ada dalilnya, waghlud alaihim ada dalilnya. Terus budi luhur, kholiqin nas bi khuluqin hasanin juga ada dalilnya. Lah, yang dipilih oleh Bapak Imam yang sekarang, yang ditonjolkan netepi Quran hadis jamaah cara 5 bab dengan menetapi budi luhur, luhuring budi karena Allah. Karena zamannya sekarang zamannya sosial determinan, meh lali rek lah. Maka budi luhur ditonjolkan. Gambui organisasi, gambui Majelis Ulama Indonesia. Ini sudah 90% Allah memberi berhasil. Muga-muga Allah maringi 100%. Lah ini. Terus sekarang dinasihatkan lagi supaya dengan tetangga-tetangga yang baik, dengan pemuka masyarakat yang baik, dengan pejabat yang terkait supaya baik. Itu ijtihad yang sekarang. Nah ini. Nah, kalau masyarakat kita sudah baik dengan masyarakat, masyarakat juga menilai kita baik, kita ibadah, kita ngaji, itu lancar. Ibadah dalam arti kata, ibadah itu yang dimaksud netepi Quran hadis jamaah cara 5 bab karena Allah ini lancar, lah itu ibadah. Ngajinya di mana-mana ngaji juga lancar. Jadi para warga jamaah masalah 5 bab insya Allah demikian. Kemudian para warga jamaah pada waktu ini kembali ke Pak Imam Haji Nur Hasan. Pada waktu Bapak Imam Haji Nur Hasan mengajarkan Quran hadis yang telah dimangkuli di Mekah Madinah dulu, yang bisa dimangkulkan secara umum itu baru Kutubus Sittah. Jadi yang 49 diambil 6 tinggal 43. Itu belum, hanya sebagian kecil. Zawajir juga dulu pernah dimangkulkan di Rawagabus sana, yang ngaji Pak Maksum. Pak Maksum itu pengurus Marga Kaya pada waktu itu. Yang membaca Pak Maksum pada waktu itu ya ada Sayyid Ahmad, ada saya juga ada di situ, ada siapa-siapa lagi itu. Pak Maksum baca, kalau keliru memberi makna dikasih tahu peringatannya. Keliru. Terus pun dibang. Terus Abah nulis. Oh gila. Terus baca terus maknanya, terus keliru. Nah, terus pun ditulis. Dengarkan terus keliru lagi. Tepuk. Ya nopo Pak. Nulis. Pak Haji Nur Hasan menulis terus oleh Pak Maksum pada waktu dibaca. Nah, karena ada beberapa hadis yang belum dimangkulkan, maka Allah memberi kepada Bapak Imam Haji Nur Hasan sekeluarga pada akhir tahun 1974 bisa diberi pergi haji ke Mekah. Tahun 74, 75, 76 Bapak Imam Haji Nur Hasan sudah menyuruh ada 3 orang supaya belajar ngaji di Masjidil Haram. Ya diisyarah dengan bahasa isyarah. Nah itu. Nah, tahun 76 3 orang tidak berhasil. Tidak berhasil. Kemudian pulang lagi tahun 76, 77, 77 tahun 77 datang lagi ke Mekah.
menyuruh lagi 3 orang lagi untuk belajar ngaji di Masjidil Haram. Juga belum berhasil. Kemudian tahun 77, 78, 79 pada waktu Mina kebakaran itu menyuruh lagi, bukan dewasa tapi masih anak-anak yang disuruh, mungkin anak-anak lain pembawaannya dan daya tangkapnya juga masih baik. 1, 2, 3. Tiga orang sudah mengaji, belajar ngaji di Masjidil Haram. Ya, saben sore sudah ngaji. Nah, pada waktu itu yang disuruh ini, si anak Jawa ini ngaji di Masjidil Haram ini, gojekan terus. Gojekan itu apa ya? Bercanda di situ. Terus oleh syekhnya disamblek itu dipukul. Samblek ini. Ya sakit. Nah, sudah selesai diem. Kemudian gojekan lagi. Lah itu. Setelah akad disamblek begini, jalinnya itu direbut oleh anak-anak yang tadi, diuklek-uklek gini. Saya bilang, ruh itu pergi. Ya terus diusir 3 orang pergi dah. Tidak ngaji di sana. Sampai wafatnya Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Ubaidah tanggal 11 Maret 1982 belum bisa. Nah, dalam perjalanan Bapak Haji Abdul Zahir terus pada waktu itu ada laporan tahun 95, kalau tidak 95, 96, Pak Mustafa Singapura itu laporannya begini, Cak, di Kuala Lumpur itu ada syekh yang mengajarkan qiraatus sab'ah yang mempunyai isnad. Terus Cak Dair bilang, Mus, coba dirintis ke sana. Kalau memang ada, nanti kita akan perintahkan Paku Bumi belajar ngaji ke sana. Setelah dirintis, Pak Mustafa juga berhubungan dengan jamaah yang di Kuala Lumpur. Pada waktu Pak Dohir di Mekah ditelepon oleh si Pak Mustafa. Cak, ini sudah ada dan syekhnya sanggup untuk memberi pelajaran. Akhirnya Bapak Haji Abdul Zahir merintahkan Abdul Hamid Mauludin, masih Mauludin namanya dulu, sekarang namanya Haji Abdullah Mabrur, terus Iwan, bertiga ini belajar ngaji di sana sampai berhasil. Sekarang hasilnya setiap setahun 2 kali mengaji qiraatus sab'ah. Ini yang qiraatnya. Kemudian tahun 2005 salah ya, baru-baru ini Pak Dohir diberi laporan bahwa kawan-kawan yang di Mekah sudah ketemu dengan Syekh Yahya. Syekh Yahya setelah diurus adalah cucunya Syekh Umar Hamdan. Syekh Umar Hamdan adalah gurunya Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Ubaidah. Jadi Syekh Umar Hamdan mempunyai anaknya mempunyai anak lagi yang sekarang menjadi Syekh, menjadi guru di Masjidil Haram. Nah, yang kirim surat menerangkan kepada Bapak Imam bahwa Syekh Yahya sanggup, boleh, mau menerima kita untuk mangkul kepada beliau. Sudah diterangkan bahwa nanti yang akan belajar di sini ini murid-muridnya Syekh Haji Nur Hasan Al-Ubaidah. Terus Syekh Yahya bilang katanya, ya baik, suruh ke sini. Nah, pada waktu itu terus Cak Dohir meneteskan air mata. Pada waktu itu
Nah, sudah selesai, kemudian dipilihlah ada beberapa paku bumi yang dikirim ke Mekah sana. Sampai di sana belajar. Ya, Abu Hasan putranya Cak Johir, ada Khalil putranya menantunya Cak Johir, kemudian ponakane Pak Edi Partos apa jenenge? Abdullah Mas'ud dikirim ke sana, kemudian Ontorjo juga dikirim ke sana. Berarti 4 orang ya. Oh, Abdul Aziz menantunya Mbak Dau, Abdul Aziz itu. 5 orang. Belajar di sana syaratnya apa? Al-Quran. Kebetulan mereka sudah hafal semua. Alhamdulillah. Sampai belajar di sana, Khalil saya tanya, Khalil, piye perkembangannya? Saya Pak Lek, nggih niki kados sing dimangkulne Mbah Haji Nur Hasan sing kula pireng. Piye mencara Indonesia nih? Khalil, saya telepon, bagaimana kabarnya? Baik Pak Lek. Jadi yang dipelajarkan di Syekh Yahya ini seperti apa yang dipelajarkan oleh Mbah Haji Nur Hasan yang telah dipelajarkan kepada guru-guru saya dulu. Itu yang dari Khalil. Terus kemudian Ontorjo saya telepon, piye Le? Bah, ten mriki diulangi salsabil, Pak. Salsabil opo? Gini ku. Terus aku rujukane piye? Rujukane sekawan dosa songo hadis, Pak. Nek saged niku 49 hadis ngelisir, Pak niku. Alhamdulillah. Ya. Jadi para warga jamaah jangan khawatir. Apa yang telah dibawa oleh Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Ubaidah, mudah-mudahan kita berdoa semua nanti kembali kepada kita semua. Qiraatus Sab'ah kembali. 3 orang dulu yang manggul, Hamid, Abdul Hamid, Iwan, dan Pak Haji Abdullah. Pak Abdul Hamid sudah meninggal dunia. Dengan meninggalnya Abdul Hamid, Pak Haji Abdul Zohir memerintahkan kepada 2 paku bumi yang mangkul Qiraatus Sab'ah, saganya paku bumi dimahirkan semua. Bilalah kersane ngalah, Allah paling mahir semua. Muga-muga Allah paling barokah. Ini juga kita doakan. Mudah-mudahan utusan kita, utusannya Bapak Imam yang mangkul di Masjidil Haram sana, Allah memberi ilmu yang manfaat dan barokah. Berhasil barokah. Jadi nanti di dalam jamaah tidak kekurangan ilmu. Lah itu tidak kekurangan ilmu, hebat. Lah usahakanlah kawan-kawan generasi-generasi sekarang ini bagaimana caranya supaya mulai dari cabai rawit itu diberi pelajaran mengaji. Terutama putra-putrinya para sarjana. Biasanya orang yang namanya sarjana itu pinter ketimbang yang tidak. Nah, itu kalau mempunyai anak, insya Allah dari beberapa anaknya itu ya ada yang nurun pinter. Lah ini supaya Quran hadis jamaah bisa berjalan terus ila yaumil qiyamah, ya ini terus diadakan pembinaan supaya Quran hadis jamaah ini bisa lancar dan barokah. Para warga jamaah, setelah semua Allah paring begini sampai sekarang ya begini ini. Lah ini supaya juga tetap difahami, tetap dimengerti bahwa garis besar nasihat Bapak Imam kepada semua seluruh warga jamaah yaitu dinasihati, dituturi, diajak, diperintah supaya satu-satunya warga jamaah tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh Quran, hadis, jamaah. Ditetapi, diperlukan, dipersungguh sejak mulai mendengar, sejak mulai insaf, sejak mulai sadar, jelasnya sejak mulai baiat.
Kemudian diteruskan sampai pol tutup ajal matinya masing-masing. Adapun hasilnya surga pasti berdasar firman Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin man arada buhbuhatal jannati falyalzamil jamaah. Itu dalilnya. Caranya 5 bab: ngaji, ngamal, bela jamaah, taat karena Allah, dan menetapi budi luhur yang budi karena Allah. Para warga jamaah, demikianlah nasihat saya sebagai nyambung nasihat Bapak Imam kepada seluruh warga jamaah. Adapun garis besar nasihat ini adalah nasihat mengajak masuk surga, selamat dari neraka, ngajak menepati dalil wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin man arada buhbuhatal jannati falyalzamil jamaah. Semua nasihat kita kerjakan karena Allah, dan kita kembalikan kepada Allah, dan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah memberi izin, pertolongan, kemenangan, kewarasan, kefahaman, kemuliaan, kewalian, kesugihan, kemanfaatan, kebaikan, keamanan, kesabaran, rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang berlimpah-limpah diberikan kepada seluruh warga jamaah yang sama-sama menetapi adil, taat, tobat, syukur karena Allah. Mudah-mudahan Allah memberi adil, taat, tobat, syukur karena Allah kepada seluruh warga jamaah, sehingga bisa bersama-sama masuk surganya Allah, terhindar dari api nerakanya Allah. Allahumma anji a'immatana, Allahumma anji jama'atana, Allahumma ansur a'immatana, Allahumma ansur jama'atana, Allahumma barik a'immatana, Allahumma barik jama'atana, Allahumma aslih a'immatana, Allahumma aslih jama'atana, Allahumma asfi a'immatana, Allahumma asfi jama'atana, Allahumma najjina wa ahlina wa jama'atana wa a'immatana minal qawmi dzolimina wa amalihim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Para warga jamaah, atas perhatiannya semua disyukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.